Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Dian Kartika Nurdianti, CGP Angkatan 11 dari SDN 1 Pejambon. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh Ibu Erna. Beliau adalah guru kelas 1 dari SDN 1 Pejambon. Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Baik. Hari ini Bu, kita akan adakan percakapan praobservasi ya Bu ya. Nah, nanti saya akan amati jalannya proses observasi pembelajaran di kelas Ibu. Dan sebelumnya melakukan proses supervisi dulu. Nah, adapun tujuan yang dilakukan adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan sebagai persiapan awal sebelum melakukan pembelajaran agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri. Oke, ya. Baiklah Ibu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Kira-kira apa tujuan pembelajaran Ibu yang akan diobservasi nanti? Tujuan pembelajaran pada materi yang akan diobservasi tentunya pada zaman sekarang kan kita menggunakan kurikulum merdeka ya. Tentu tujuannya itu untuk membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Itu sesuai dengan kurikulum merdeka tentunya. Baik Ibu. Nah, untuk pertanyaan kedua, kira-kira area atau pengembangan apa yang akan hendak Ibu capai? Area pengembangannya yaitu meliputi tujuannya yaitu ya area yang akan saya ambil membentuk karakter siswa yang mandiri ya, yang berpengaruh bagi masa depan siswa tersebut pastinya. Terus lagi membentuk siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Seperti tadi dalam tujuan pembelajaran yaitu membentuk siswa yang mandiri, aktif, kreatif, berkebinekaan global, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, bergerak kritis. Berarti fokusnya kepada karakter murid ya Bu ya, untuk mandiri, berpikir aktif, kreatif ya Bu ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik Bu. Nah, kira-kira bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun metode pembelajarannya. Strategi pembelajaran yang sudah saya siapkan yaitu saya menggunakan pendekatan yang berhubungan dengan siswa itu sendiri. Salah satunya dengan CTL ya, yaitu Conceptual Teacher and Learning ya. Konsepnya pembelajaran yang mengaitkan materi dengan kehidupan siswa itu sendiri, dengan dunia nyata siswa itu sendiri, sehingga nanti pembelajarannya itu mungkin lebih tepat gitu. Jadi siswanya merasa mengalami sendiri apa yang diajarkan tersebut sesuai dengan pengalamannya sendiri. Baik Bu Erna, terima kasih. Berarti tadi metode ataupun model ya pembelajarannya itu pakai CTL ya Bu ya, supaya siswa lebih aktif ya Bu ya, lebih kreatif dengan sendirinya. Siswa merasa itu dunianya karena dikaitkan dengan dunia siswa itu sendiri. Baik Bu Erna, terima kasih. Mungkin cukup sekian observasi dari saya. Nanti kita lanjutkan lagi. Saya akan menilai dan mengobservasi Ibu saat di kelas pembelajarannya ya Bu ya. Dan nanti kita akan ketemu lagi Bu di pasca observasi ya Bu. Terima kasih Bu Erna. Sama-sama. Dengarlah, bangsa telah memanggilmu. Ya boleh dorong-dorongan, nanti keluarkan, nanti coba. Iya, karena
Selamat siang Bu Erna. Selamat siang Bu Dian. Gimana sekarang keadaannya baik? Alhamdulillah baik. Baiklah Ibu, saya akan berbincang sedikit dengan Ibu mengenai hasil observasi kemarin. Yang pertama mungkin kita telah melakukan observasi ya Bu ya, dan kemarin langsung kita observasi langsung di kelas Ibu ya, sebagai saya selaku teman sejawat Ibu. Nah, pada kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai tentang pasca observasi tersebut. Mungkin tujuannya Bu, saya ingin mengajak Ibu Erna untuk banyak hal, khususnya pada kegiatan yang telah Ibu lakukan saat pembelajaran kemarin di kelas 1. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu Erna setelah melakukan kegiatan pembelajaran kemarin yang ada kehadiran saya sebagai supervisor? Setelah melakukan pembelajaran kemarin, jelas ketika diobservasi kemudian, alhamdulillah saya merasa puas karena pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana ya, sesuai dengan modul yang saya siapkan. Meskipun mungkin dengan kehadiran orang yang memperhatikan mungkin ya, saya agak sedikit grogi, termasuk anak-anak juga mungkin agak sedikit nervous karena tidak biasanya ada yang memperhatikan. Terus bagaimana Bu, bisa Ibu ceritakan kembali proses pembelajaran kemarin yang telah dilakukan di kelas? Proses pembelajaran seperti biasa ya, pada materi kemarin yang diobservasi saya mengambil materi makna lambang Pancasila, makna dan arti dari lambang Pancasila, di mana pada pembelajaran tersebut saya menggunakan metode pembelajaran TPL karena dengan metode pembelajaran tersebut itu masuk ke dunia siswa sendiri, sehingga siswa lebih mempunyai pengetahuan yang nyambung dengan kehidupan dia sendiri seperti itu, hari-harinya dengan kehidupan sehari-hari. Jadi saya sambil saya kaitkan ke situ. Terus lagi pada pembelajaran saya menggunakan media ajar gambar Pancasila juga, itu supaya anak-anak fokus memperhatikan lambang-lambang yang ada pada Pancasila tersebut, sehingga mereka memahami dan mengetahui makna dari lambang-lambang Pancasila tersebut. Seperti itu dia. Ya, kemarin juga saya telah melihat ya Bu ya, untuk proses pembelajarannya Ibu menggunakan CPL itu ya Bu ya, juga sudah terlaksana dengan baik. Ini juga Bu, di catatan saya pembelajaran Ibu di kelas itu sudah sesuai dengan apa yang Ibu ceritakan tadi, dan telah dilaksanakan untuk sintaks-sintaksnya juga sangat bagus gitu Bu. Nah, kira-kira Bu, dari proses pembelajaran kemarin, apakah ada hambatan yang terjadi saat pembelajaran? Hambatan yang terjadi karena mungkin saya di kelas 1 ya, hambatan yang ada yaitu kemampuan siswa yang berbeda-beda, yaitu kemampuan siswa dalam hal menulis dan membaca. Karena pada kelas 1 ini ada beberapa siswa yang belum mampu membaca dengan baik, belum mampu menulis dengan baik, sehingga itu menjadi sedikit hambatan dalam pembelajaran seperti itu. Nah, dari tadi
hambatan-hambatan yang Ibu kemukakan. Selain hambatan siswa yang tadi ya dengan berbeda-beda, ada yang sudah bisa membaca lancar dan belum. Nah, kira-kira ada hambatan lain tidak Bu? Selain yang tadi Ibu ceritakan yang fokus kepada siswa kan ya hambatannya ya? Hambatannya mungkin karakter siswa juga ya. Karena di kelas 1 itu kan anak-anak masih peralihan dari TK ya. Jadi tidak selalu fokus ketika disuruh memperhatikan, ada yang melihat ini, ada yang melihat itu mungkin membutuhkan kesabaran dari juga seperti itu. Sabar ya Bu ya, dengan karakter anak yang memang masih belum dewasa juga ya Bu ya, jadi pada aktif semua, aktif mana ya perhatiannya. Nah Bu, kira-kira menurut Ibu Erna, alasan apa bisa menjadi hambatan itu bisa terjadi gitu? Alasannya itu apa? Yang pertama, alasan yang pertama ya, hambatannya yaitu ada beberapa siswa yang belum bisa membaca dan menulis. Alasannya karena pada kurikulum merdeka sekarang, ketika anak-anak di TK itu tidak diwajibkan bisa membaca dan menulis. Jadi mereka di TK itu hanya bermain, dunia anaknya bermain. Jadi ketika mereka masuk ke SD, mereka belum bisa membaca dan menulis. Dan di SD pun, apalagi negeri, sekarang itu tidak boleh ada tes baca tulis. Setiap siswa berhak untuk bersekolah, baik itu siswa yang sudah bisa membaca ataupun belum bisa membaca. Seperti itu. Jadi ketika masuk di kelas 1, otomatis anak-anak yang belum bisa membaca itu ya harus ada strategi khusus untuk mereka bisa atau lancar membaca seperti itu. Apalagi untuk bulan-bulan sekarang kan baru sebentar di kelas 1 ya. Jadi ya pembelajaran belum terlalu lama, strategi juga sudah diterapkan tapi belum maksimal sehingga mereka masih belum bisa membaca dan menulis seperti itu, tapi hanya beberapa. Nah, terkait dari beberapa hambatan yang tadi Ibu sampaikan, menurut Ibu Erna, solusi apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengurangi atau meminimalisir hambatan tersebut? Yang tadi murid tidak bisa membaca, ya Bu ya? Tidak konsentrasi juga. Kira-kira apa itu solusinya? Untuk yang pertama mungkin hambatan ketika ada beberapa anak yang belum bisa membaca dan menulis. Tentunya dalam keseharian saya selalu menekankan untuk belajar menulis sedikit demi sedikit. Jadi setiap hari itu pasti ada menulis meskipun itu sebentar. Ada pekerjaan rumah juga sehingga orang tua mampu bekerja sama mengajari anaknya seperti itu. Tapi kalau untuk membaca sudah berjalan beberapa minggu ini, alhamdulillah sekolah saya sebagai gurunya memberikan waktu tambahan untuk belajar membaca di luar pelajaran. Dan hambatan yang kedua ketika anak yang kurang konsentrasi ya, anak kelas 1 itu masih peralihan, mungkin seperti tadi saya menyediakan media ajar atau membuat media ajar seperti gambar-gambar sehingga mereka konsentrasi, mereka memperhatikan lambang-lambang yang diperlihatkan pada gambar tersebut sehingga konsentrasinya lumayan sedikit bisa difokuskan seperti itu. Jadi tadi solusi Ibu Erna untuk menangani beberapa hambatan tersebut yaitu dengan tadi menambah waktu untuk pembelajaran anak tapi di luar jam pelajaran ya. Lalu yang kedua tadi berarti metode ya Bu ya, bahan ajar media ajarnya itu jadi harus lebih menarik sehingga anak itu lebih konsentrasi fokus saat Ibu menerangkan ya seperti itu. Baik Ibu, karena Ibu Erna sudah menyampaikan beberapa solusi dari hambatan tersebut dan itu sangat bagus sekali ke depannya nanti. Terima kasih Bu Erna atas waktunya. Kita telah melakukan pasca observasi ya Bu ya. Semoga Ibu ke depannya menjadi guru yang lebih hebat dan bersemangat, tidak putus asa ya Bu. Terima kasih Bu Erna.